dengan tingkat pendapatan income per kapitanya, net income-nya per kapitanya 14.000 sebagai simbol, maka kita butuh apa saja prasyaratnya. Di saat kita sekarang masih 4.700-an, hampir 4.800 per kapitanya, income per kapita, prasyarat income per kapita. Nah, apa yang perlu dilakukan? Karena apa? Indonesia emas itu tinggal 20 tahun lagi. Ada nilai lebih dalam bentuk bonus demografi dan sebagainya. Nah, makan siang gratis ini adalah dalam rangka menyiapkan itu. Saya kebetulan kemarin mendengarkan pokok paparan langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan. Luar biasa Pak paparannya. Beliau bicara kami tidak menyiapkan standar gizi, tapi kita menyiapkan standar perbaikan gizi. Nilai gizi yang harus dimakan dan sebagainya. Nah, ini kan sebuah upaya apa? Upaya apa? Memperbaiki generasi baru kita. Kalau saya kan generasi dari orang susah Pak, maka badannya kurus, kecil, begini. Kita ini bersyukur masih bisa mikir agak banyak, nggak kena stunting. Saya bersyukur termasuk generasi yang walaupun belum pernah kecilnya nggak merasakan susu, mungkin cuma sama ibu saya diberi takjil, bagaimana saya bisa lepas dari produksi, sehingga agak mikir lebih dikit gitu. Lah, tapi generasi baru ini Pak, yang menurut saya memang harus diberikan sebuah intervensi kebijakan negara dalam bentuk makan siang gratis. Walaupun situasinya memang harus disiapkan infrastruktur dan suprastruktur. Karena apa? SD kita di Indonesia ini kan tidak pernah mempunyai pertama ruang makan. Kalau ada ruang kantin juga apa adanya. Kemudian fasilitas sanitasi, cuci tangan dan sebagainya juga apa adanya. Dan ini akan memberikan sebuah pekerjaan-pekerjaan pengembangan yang lain yang harus dilakukan. Dan saya yakin nanti akan ada perbaikan-perbaikan yang menyeluruh sebagai program awal. Menurut saya inilah Pak yang akan mendistend gap kita itu akan menurun Pak antara orang kaya dan orang miskin. Dan akan terbangun kebersamaan, akan terbangun kegotong royongan ketika anak-anak sesama anak bangsa ini kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu mereka akan makan bersama. Akan terbangun kekeluargaan. Akan ada anaknya orang kaya dengan anaknya orang miskin di kelas itu akan makan yang sama. Akan makan yang sama. Dan ini menurut saya ini akan luar biasa sekali. Akibatnya juga akan berdampak kepada siapa Pak? Pengeluaran rumah tangga Pak. Orang tua yang tadinya menyiapkan makan siang, kalau punya anak 3 menyiapkan makan siang, dia akhirnya bisa menyimpan uangnya untuk kebutuhan yang lain. Untuk kebutuhan yang lain. Dan ini intervensi yang seperti ini sangat luar biasa bagus. Betul Pak Munir mengatakan, oh apakah cukup uang 71 triliun? Kurang. Dari mana anggarannya? Ya tergantung siapa pengelola fiskal. Uang yang masuk ke negara itu jumlahnya banyak. Tadi disampaikan bisa dari batu bara, bisa dari sini, dari sini. Kreativitas negara itu ada. Kekuasaan itu memberikan peluang, memberikan opportunity, policy opportunity untuk diambil. Menciptakan ruang-ruang di mana negara bisa mendapatkan penghasilan. Untuk apa? Kalau saya yakin, kalau untuk tujuan-tujuan yang mulia seperti makan siang gratis seperti ini, orang akan, oh iya ternyata pemerintah memungut pajak, memungut retribusi, memungut iuran, memungut royalti dari batubara, dari sumber kekayaan alam, dari sawit dan sebagainya. Ternyata untuk kegiatan-kegiatan yang substansial untuk kepentingan rakyat yang memberikan dampak secara jangka panjang. Generasi kita menjadi generasi yang gizinya terpenuhi, generasi yang sehat, pikirannya bagus, bisa kompetitif nanti ke depan 10, 20, 100 tahun yang akan datang menghasilkan generasi-generasi baru yang cukup gizi, pikirannya cerdas, bersaing sebagai generasi yang hebat dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga apa? Sehingga suatu saat sumber kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui ini habis, mereka bisa memberikan kontribusi untuk membangun kekayaan-kekayaan baru untuk Indonesia. Nah inilah kalau menurut saya ruang fiskal yang bisa dibangun dari APBN itu masih sangat banyak.